bersama saya dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema Allah pemelihara kehidupan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. LI memberikan judul kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpul dalam lumbung, namun Bapamu yang di sorga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dan salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah ia akan lebih berharga terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita renungkan bagaimana Allah pemelihara kehidupan. Judul yang diberikan oleh LI berbicara tentang kekhawatiran. Saudara, kalau berbicara tentang kekhawatiran, semua kita, semua orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah hal yang memang lumrah, hal yang memang sudah biasa, hal yang memang wajar dialami oleh semua orang. Namun hal yang mau Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya pada hari ini adalah berbicara bagaimana Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi, Allah begitu pelihara setiap kehidupan kita. Saudara, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama bertalian dengan tema Allah pemelihara kehidupan. Hal yang pertama, pemeliharaan Allah itu sempurna. Pemeliharaan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Jika yang pertama adalah berbicara bagaimana kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Berbicara bagaimana kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung yang tidak menanam, tidak menabur, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan begitu pelihara. Apalagi saudara dan saya, makhluk ciptaan yang begitu spesial, makhluk ciptaan yang begitu sempurna. Saudara, kalau kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, bahkan segala isinya, kita lihat Dia bukan sebatas Allah yang hanya menciptakan alam semesta, tetapi Dia juga Allah yang menopang semua ciptaan itu. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita, tentang makanan, tentang pakaian, tentang minuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus berkata bahwa tubuh kita itu jauh lebih penting dari pakaian. Hidup kita jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Kenapa? Saudara, kalau kita perhatikan
Kristus itu sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk saudara dan saya. Lalu kenapa terus-menerus hidup di dalam yang namanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hal-hal yang belum kita alami, kita sudah khawatir. Saudara, orang yang terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran itu merupakan penyangkalan terhadap pemeliharaan Allah. Kita harus percaya selalu ada providentia, pemeliharaan Allah. Perhatikan bahwa Yesus berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan itu. Saudara, mari kita percaya dan berserah kepada Dia, Allah pemelihara kehidupan. Dia Allah Bapa yang mengasihi kita. Dia Allah yang Bapa yang begitu perhatikan kita. Dia Allah Bapa yang begitu mengasihi, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan. Dia Allah begitu perhatikan setiap anak-anak. Saudara harus ingat dan tahu bahwa saudara dan saya dalam makhluk ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mari kita percaya Allah pemelihara kehidupan. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia Allah pemelihara kehidupan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Segala apa yang kita butuhkan dan perlukan, Dia Allah menyediakan. Dia Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan dan perlukan. Itu yang pertama. Bagaimana kita percaya akan pemeliharaan Allah. Amin. Yang kedua kita lihat ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan ajarkan bagi kita, bagaimana kita percaya akan pemeliharaan Allah. Yang pertama tadi, lalu yang berikut adalah berbicara bagaimana kita utamakan, kita prioritaskan kerajaan Allah. Saudara, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu tatanan kehidupan di mana Allah memerintah sebagai raja dan kehendaknya diberlakukan dengan penuh kasih dan keadilan. Amin. Rasul Paulus berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. Itulah nilai-nilai rohani yang harus kita utamakan. Kasih dan keadilan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, itu yang harus kita utamakan. Kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Bukan kalau berbicara tentang kita prioritaskan, lalu kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berkarya. Ketika kita prioritaskan nilai-nilai yang rohani, hal-hal yang bertalian dengan yang namanya kerajaan Allah, maka saudara sudah pasti bahwa Allah akan menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Selanjutnya dikatakan, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksudkan semuanya itu? Berbicara tentang hal-hal yang tadi membuat kita manusia menjadi takut, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, bahkan juga pakaian ataupun lain sebagainya. Itu pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan tambahkan. Jika yang kedua di sini berbicara bagaimana kita utamakan kerajaan Allah. Saudara, yang ketiga, bagaimana Allah pemelihara kehidupan itu sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-34. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
hal-hal yang akan terjadi pada hari esok dan nantinya. Tuhan ajarkan bagi kita, bukan kita pikirkan itu. Tetapi Tuhan ajarkan bagi kita adalah mari kita berpengharapan penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, bahwa apapun yang akan kita butuhkan pada hari esok dan nantinya pasti Tuhan menyediakan. Dia Allah pemelihara kehidupan, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan. Maka saudara, mari kita perhatikan baik bahwa pemeliharaan Allah itu atas semua ciptaan lebih khusus dan lebih spesial kepada umat ciptaannya, yaitu manusia. Tetapi lebih spesifik lagi, lebih spesial lagi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang percaya, orang yang beriman, orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Maka saya percaya bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh berlaku di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini, bicara tentang khawatir tentang makanan, khawatir tentang minum, khawatir tentang pakaian, perhatikan baik. Tuhan ajarkan bagi kita, jangan terus hidup menerus di dalam kekhawatiran. Ketika kita terus menerus hidup di dalam yang namanya kekhawatiran, maka itu merupakan penyangkalan akan pemeliharaan Allah. Mari saudara, kita tetap percaya Allah pemelihara kehidupan, menyediakan apa yang kita perlukan. Allah pemelihara kehidupan begitu perhatikan dan peduli terhadap kita. Dia Allah pemelihara kehidupan yang begitu mengasihi kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Lalu yang berikut kita belajar, mari kita utamakan Dia, kita prioritaskan Dia. Nilai-nilai kerajaan Allah itu kasih, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan ajarkan bagi kita, mari kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah menyediakan, Dia Allah memberkati kita, Dia Allah pemelihara kehidupan, Dia Allah yang turut bekerja untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan. Biarlah Allah pemelihara kehidupan menolong dan memberkati kita. Shalom.